Perkenalkan, nama saya Elsa Dai Putri Sinaga dengan NIM 85648166. Saya akan menjelaskan isi laporan aktivitas saya di SD. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar terbuka Bukit Baru. Hari ini saya akan membuat kegiatan satu saya, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup. Perbedaan itu tampak pada ciri-ciri fisiologisnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dari makhluk hidup adalah kemampuan dalam berkembang biak, menerima tanggapan terhadap rangsang, dapat tumbuh kembang, perlu makan dan air, dan melakukan pernapasan. Kali ini saya akan melakukan penelitian dengan bertujuan mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar tempat saya tinggal. Menurut teori saya, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri kehidupan. Ciri-ciri tersebut membedakan dari benda tak hidup atau benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, memerlukan makan, bergerak terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak. Baiklah, saya akan melakukan praktik ini dengan alat bahan seperti alat tulis, sisir pena, tabel pengamatan, dan alam sekitar saya nanti. Baiklah, saya akan pergi ke lingkungan sekitar saya, dan saya akan menemukan lebih dari 10 kurang makhluk hidup, 5 hewan dan 5 tumbuhan. Dan saya akan meneliti 10 jenis tumbuhan tersebut dalam selokan pengamatan dan memberikan tanda centang sesuai dengan ciri-ciri yang telah diamati pada tabel. Baiklah, dari gambar-gambar yang sudah saya tampilkan di atas, dapat saya simpulkan bahwa ada hewan sapi, anjing, kucing, burung, nyamuk, cabai, buah naga, lalang, pepaya, dan jagung memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, lalu berkembang biak. Halo, masih kembali dengan saya Elsa Dai Putri Sinaga dengan NIM 8564816626. Nah, kali ini yang saya akan mau bahas kembali kegiatan praktikum 2 gerak pada tumbuhan dengan cara mengamati gerak seismolasti dan gerak nikstitasti pada tanaman putri malu beserta mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kecambah. Dasar teori yang saya bawa pada tumbuhan tidak mudah kita temui atau kita amati kecuali tumbuhan tertentu yang melakukan nikstasti dan seismonasti. Makanya itu saya menggunakan tanaman putri malu sebagai bahan dalam praktikum saya kali ini. Gerak tubuh pada tumbuhan dibagi atas gerak taksis, nistidan, dan tropisme. Alat-alat yang saya gunakan, pertama tanaman yang mempunyai gerakan seismonasti dan nikstasti. Pertama, tanaman putri malu. Saya mencarinya dalam perkebunan ya teman-teman. Lalu saya menggunakan kertas karton atau karton hitam yang saya lapisi dengan lem. Stopwatch, kalau tidak ada stopwatch boleh menggunakan jam tangan tentunya. Alat tulis, saya menggunakan pena. Lalu penggaris. Baiklah, saat ini saya sudah ada di perkebunan dan saya melihat tanaman putri malu yang ada di tepian jalan. Ada banyak putri malu ya teman-teman. Sekarang saya akan melakukan sentuhan sangat halus untuk melihat perubahan dari tanaman putri malu. Ternyata reaksinya sangat lambat dan daun menutup sangat pelan. Sentuhan yang keras, daun menutup agak cepat dan reaksinya agak cepat serentak. Sentuhan kasar, daun menutup sangat cepat dan reaksinya sangat cepat.
Ini menentukan hasil pengamatan adanya gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu. Lalu percobaan kedua, nistasti. Saya akan melihat kembali daun putri malu yang masih ada di tepian yang lain. Lalu saya menutupnya dengan kertas karton sekitar 30 menitan. Apakah dia akan ada perubahan atau tidak? Dan saya bandingkan dengan yang sampingnya yang tidak saya tutupi. Setelah 30 menit saya melihat ternyata daun tersebut telah mengatupkan daunnya. Berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Daun yang tertutup dia berbeda dengan yang terbuka, terlihat lebih segar. Ini menentukan adanya gerak nistasti pada tumbuhan putri malu. Demikianlah hasil pengamatan dari saya. Gerak pada hewan mudah diamati, sedangkan gerak pada tumbuhan tidak mudah diamati, kecuali tumbuhan putri malu yang melakukan nistasti dan seismonasti. Kesimpulannya, cepat lambatnya tumbuhan dalam menanggapi rangsangan datangnya tergantung pada halus, sedang, dan kasar sentuhan. Tumbuh-tumbuhan mengikuti arah datangnya matahari atau rangsangan cahaya.